Sebanyak 433 CPNS lolos seleksi untuk mengabdi sebagai abdi negara di Kabupaten Pandeglang, Banten. Namun, tidak semua CPNS mengikuti tahap selanjutnya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tercatat, ada 3 CPNS mengundurkan diri dengan alasan formasi yang diambil dan jarak tugas yang cukup jauh. Selain formasi yang diterima dan jarak tugas yang cukup jauh, tidak cocoknya dengan gaji aparatur sipil negara juga menjadi alasan pengunduran diri. Ini alasan yang cukup mengherankan. Saat mendaftar dan mengikuti seleksi, seharusnya CPNS sudah mengetahui berapa gaji dan penerimaan per bulannya. Bahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menyebut kalau mau lebih sebaiknya berbisnis saja. Cahyo juga menegaskan negara mengalami kerugian atas mundurnya sejumlah CPNS yang telah lolos seleksi. Agar kasus tidak berulang, pemerintah akan memberikan sanksi tegas dan berat. Badan Kepegawaian Negara mencatat 105 dari 112.000 CPNS mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi penerimaan tahun 2021. Pekerjaan sebagai abdi negara sendiri memang menjadi idaman banyak orang, termasuk tenaga pendidik yang masih menunggu statusnya naik menjadi abdi negara dari cuma berstatus guru honorer. Sementara di sisi lain, ratusan orang CPNS malah memilih mundur dengan alasan jarak yang jauh dan gaji yang tidak sepadan. Jauhnya lokasi penempatan dan tidak sesuai formasi yang didaftarkan, serta gaji ASN yang dinilai tidak sebanding menjadi penolakan CPNS yang telah lolos seleksi. Apa seharusnya yang dilakukan pemerintah agar kasus ini tidak terulang kembali? Sudah bersama kami anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus. Assalamualaikum, selamat malam Pak Gus Pardi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Gus Pardi, saya dengar komentar Anda mengenai kurang transparannya proses penyaringan CPNS menjadikan ratusan CPNS mengundurkan diri. Kurang transparan apa lagi proses yang sudah dijalankan oleh pemerintah selama ini? Jadi pertama tentu saya merasa prihatin terhadap informasi yang kita dapatkan dari berbagai mass media bahwa dari 112.000 CPNS yang dinyatakan lulus, ternyata 105 mengundurkan diri. Tentu ini sesuatu yang memilukan dan kita harap ke depan perlu ada reformasi seleksi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. Spesifik apa yang Anda tuntut? Pertama adalah yang perlu dijelaskan adalah bahwa ketentuan-ketentuan untuk menjadi CPNS itu harus diberitahu kepada seluruh para peminat untuk menjadi calon pegawai negeri, apa saja hak dan kewajiban yang harus mereka pikul dan mereka laksanakan. Dan dia juga harus tahu namanya CPNS ini adalah dimanapun ditempatkan. Dan juga harus diberitahu gaji. Jadi memang di satu sisi... Iya, sampai di sana, maaf saya potong ya Pak Gus Pardi. Bukankah itu sudah dilakukan? Bahkan soal kesiapan untuk ditempatkan di mana saja itu sudah tertera dalam surat pernyataan yang dimateraikan juga? Ya, itulah kondisi. Ini kan sudah realitas. Dipastikan di pihak yang bersangkutan sudah mengetahui dan memahami itu. Tentu sebagaimana dikatakan oleh Pak Cahyokumolo itu perlu ada sanksi yang tegas sehingga orang tidak main-main. Yang penting yang perlu saya sampaikan adalah perlu ada reformasi seleksi. Dan ini adalah juga merupakan evaluasi bagi pemerintah. Rupanya para CPNS, para milenial, ini saya bisa katakan para kaum milenial. Dia itu percaya diri, dia bisa diterima di mana saja. Dan dia mencari tempat yang sesuai dengan keinginan, baik kebutuhan. Sampai di sana Pak Gus Pardi. Mohon maaf saya potong ya. Soal reformasi ini kan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Saya yakin Anda pasti pernah dengar juga pada anak presiden yang sampai nggak lolos untuk tes PNS. Itu salah satu indikator seberapa akuntabel sebetulnya seleksi ini berjalan. Belakangan juga soal sanksi tegas, ada puluhan juta sebetulnya yang harus dibayarkan oleh setiap mereka yang mengundurkan diri di hujung seleksinya. Menurut Anda, apa masalah utama yang belum ditemukan?
Saya sudah sering dengan Komisi 2 turun dalam melihat secara nyata bagaimana mekanisme, aturan, dan pelaksanaan daripada prosesi CPNS itu. Dan saya lihat tahapan-tahapan itu sangat luar biasa dan sangat akuntabel, dan rasanya memang tidak ada titipan-titipan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Namun kejadian-kejadian yang lama di mana di beberapa kabupaten terjadi juga sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, oleh karena itu ke depan menurut hemat saya adalah kalau seandainya memang pemerintah merasa dirugikan akibat dari 105 mengundurkan diri, supaya pemerintah tidak rugi, itu ada namanya calon CPNS cadangan. Saya dulu juga pernah menjadi pegawai negeri sebagai akademisi. Iya. Jadi supaya pemerintah tidak dirugikan, ada calon cadangan. Kalau seandainya di antara jumlah sekian ribu orang yang mendaftar dan sudah dinyatakan lulus, tahu-tahu ada mereka-mereka yang menyatakan mengundurkan diri dengan sanksi yang tegas sebagaimana dikatakan tadi, juga ada form yang ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa cadangan adalah bagian dari upaya untuk poin Anda mengenai ada formasi cadangan yang harus disiapkan. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami. Sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR, sudah bergabung bersama kami.